keongmas. Tokoh-tokohnya adalah nama saya Nura Putri Syafira sebagai narator. Saya Fatih Fadila sebagai kakek. Saya Riandu sebagai pangeran. Saya Rizka Mayanti sebagai Putri Chandra Kira. Saya Diana Suryani sebagai Putri Galuh. Saya Rifa Ulia sebagai nenek sihir. Saya Nidia Nominta sebagai nenek lain. Selamat menyaksikan. Ya. Alkisah di daerah Jawa Timur tersebarlah seorang raja bernama Pertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Dia mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan kedua kakak beradik tersebut telah terdengar hingga ke berbagai tempat. Suatu hari, datanglah seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan untuk meminang salah seorang dari mereka. Kedatangan pangeran tampan itu disambut baik oleh Raja Pertamarta bersama Permaisuri dan kedua putrinya. Saat melihat ketampanan Raden Inu Kertapati, Putri Galuh Ajeng langsung jatuh hati. Ia berharap lamaran putra mahkota kerajaan Kahuripan itu ditujukan kepadanya. Namun, ternyata Raden Inu Kertapati lebih memilih Putri Chandra Kirana. Raja dan Permaisuri pun menyetujui dan segera menenangkan mereka. Kesel. Mengapa pangeran Inu Kertapati lebih memilih Chandra Kirana daripada aku? Padahal kan aku yang lebih cantik. Dan mengapa ayah menyetujui pertunangan mereka? Padahal kan aku yang lebih tua. Bagaimana nasib aku nanti? Pokoknya aku tidak ada. Bagaimanapun caranya, Chandra Kirana harus aku singkirkan dari istana dan pangeran Inu Kertapati harus menikah denganku. Suatu hari, secara diam-diam, Putri Galuh pergi ke rumah nenek sihir untuk mencelakai adiknya. Permisi, Nek. Silakan masuk. Nek, maukah kau membantuku? Apa yang bisa hamba bantu, Tuan Putri? Tidak sulit, Nek. Nenek hanya perlu menyihir Chandra Kirana menjadi keong emas, lalu buang dia ke laut. Apa? Ada apa dengan dia, Tuan Putri? Bukankah dia adik kandung Tuan Putri sendiri? Memang benar, Nek. Dia memang adikku. Tapi dia itu adik yang tidak tahu diri. Dia telah merebut Chandra Kirana. Dia telah merebut pangeran Inu Kertapati dariku. Sudah, Nek, tidak usah banyak tanya. Laksanakan saja perintahku. Tapi bagaimana caranya? Putri Chandra Kirana sendiri jarang keluar dari istana. Jika aku menyihir dalam istana, maka aku akan ketahuan oleh baginda raja. Nenek benar juga. Ayahku pasti akan curiga jika mengetahui hal ini. Ya sudah, Nek. Kalau begitu aku akan mencari akal agar Chandra Kirana keluar dari istana. Akhirnya, Putri Galuh pun memfitnah adiknya sehingga diusir dari istana. Ketika Putri Chandra Kirana berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tawa nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Suara apa itu? Seperti suara nenek-nenek, tapi tak ada seorang pun di sini. Aneh, sepertinya tak ada suara tawa, tapi tidak ada orangnya. Menyeramkan, aku harus pergi dari tempat ini. Ketika Putri Chandra Kirana hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seorang nenek muncul dan berkata, Hai Putri cantikku, mau kemana kau Putri? Kamu siapa? Kenapa menghalangi jalanku? Aku adalah nenek sihir. Aku diperintahkan oleh Putri Galuh untuk menyihirmu menjadi emas. Karena kau telah menyakiti hatinya dan mencuri pangeran darinya. Nek, jangan aku. tanpa ampun lagi, nenek sihir itu menyihir Putri Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Kau telah menjadi keong emas, Putri. Putri, sihirnya akan hilang jika kau bertemu dengan tunanganmu. Sekarang akan kubuang kau ke tengah laut agar kau bisa bermain dengan keong yang lain.
ini kemasan. Hai Keong cantik, kamu kubawa pulang ya. Akan kurawat dan kusimpan kau di tempayan. Nenek, ini jalan cepet banget. Keesokan harinya, nenek nelayan kembali ke laut untuk mencari ikan. Hai Keong cantik, nenek pergi ke laut dulu ya mencari ikan. Pergilah nenek nelayan ke laut. Setelah hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Akhirnya, ia memutuskan pulang ke pondoknya karena perutnya terasa sangat lapar. Betapa terkejutnya ia ketika tiba di pondoknya. Ia mendapati berbagai jenis makanan lezat lengkap dengan buah-buahannya telah tersedia di atas meja dapur. Hah, kenapa ada hidangan lezat telah tersedia di sini? Ah, tak apalah, aku sudah lapar. Aku akan makannya. Nggak boleh. Ah, sudah kenyang. Tak ada tersisa sedikit pun. Keesokan harinya, kejadian aneh itu terjadi lagi. Begitu pula pada hari-hari berikutnya. Ia mengalami peristiwa yang sama. Kejadian aneh itu membuat nenek nelayan penasaran, ingin mengetahui siapa pelakunya. Suatu hari, nenek nelayan sengaja kembali dari laut lebih cepat daripada biasanya. Dengan sangat hati-hati, ia menyelip ke dalam pondoknya melalui sebuah lubang kecil. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat kepulan asap keluar dari tempayannya. Hah, kepulan asap apa itu? Dan, kenapa dari kepulan asap itu ada Tuan Putri dan langsung memasak? Sungguh ajaib. Aku tidak pernah melihat ini. Akan kutanya pada dia. Hai Putri cantik, siapa gerangan dirimu dan dari mana asalmu? Maaf Nek, jika kehadiranku mengganggu ketenangan Nenek. Nama aku Putri Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha yang disihir oleh penyihir Suruhan saudaraku. Ampun Tuan Putri, jika nenek boleh tahu kenapa saudaramu menyuruh nenek itu menyihirmu? Saudaraku Putri Galuh iri padaku Nek, ia ingin merebut aku. Lalu ia menyuruh penyihir untuk menyihirku menjadi keong seperti ini hingga sampai ke bumi nenek. Dan kata penyihir itu sihir ini akan hilang jika aku bertemu dengan Tuhan. Seketika itu, Chandra Kirana masuk lagi ke dalam tempayan. Nenek tertegun mendengar cerita Chandra Kirana. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati menyamar menjadi rakyat biasa. Ia pergi ke desa-desa untuk mencari kekasihnya Chandra Kirana. Nenek sihir mengetahuinya, maka ia merubah dirinya menjadi burung gagak hitam yang bisa berbicara. Mau kemana kau? Mengapa kau mengatur desa ini? Ayo kasih guru Chandra Kirana. Apa bisa menunjuk? Tentu aku tahu pangeran. Ikuti saja jalan ini. Pasti kau akan menemukan Putri Chandra Kirana. Baik, terima kasih kau. Amin amin. Pangeran mengira ia udah gak mengerti, padahal dia adalah jemaah nenek sihir yang sengaja menunjukkan tempat yang salah supaya Pangeran Inu Kertapati tidak bertemu dengan Chandra Kirana. Di tengah jalan, Pangeran bertemu dengan seorang kakek tua yang kelaparan. Tapi gini kak, sekali. Badannya sudah kemas. Nanti sudah makan dulu. Yang penting doang. Buat makan kakek. Diracunin. Terima kasih kak. Anda sendiri ini kemana? Ini mencari Putri Chandra Kirana tapi saat ini belum bukan juga. Untung ada gagak yang baik dan siap menolongku. Oh ya, baik. Kakek tua tiba-tiba memukul gagak hitam dengan tongkatnya. Gagak itu pun berubah menjadi seorang nenek sihir. Pangeran Inu Kertapati terkejut melihatnya. Dia adalah nenek penyihir yang akan memisahkan. Nenek penyihir. Jika kau mencari Putri Chandra Kirana, cari lagi. Sudah. Ini cerita nenek. Dia, kau carilah dan kau akan menemukannya. Baik, terima
kasih lihat, saya kasih lihat saudara. Setelah menunjukkan pada pangeran itu Kertapati di mana Chandra Kirana berada, kakek itu segera berlalu dari hadapan pangeran. Pangeran pun segera menuju ke desa Dadapan. Di perjalanan, dia kehausan. Duh, haus sekali nih. Ini sudah habis. Iya. Itu udah bubuk. Barangkali bubuk tersebut saya memberikan peminum. Pangeran pun menghampiri seorang wanita yang sedang memasak di gubuk tersebut. Isi. Pangeran itu Kertapati. Iya, jam. Tapi Dinda, kenapa kau bisa berada di sini? Dengan pertemuan itu, maka hilanglah sihir Chandra Kirana dan Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi pada putri Chandra Kirana. Dan tak lama kemudian, nenek nelayan pulang dari mencari ikan. Hah, kenapa di dalam buku ada seorang pangeran dan putri yang cantik? Siapa mereka? Sementara nenek nelayan sedang melamun, Chandra Kirana langsung menarik tangan nenek nelayan. Nenek, dia pangeran itu Kertapati. Oh, benarkah? Syukurlah kalian telah ditemukan di bukuku. Ya, Nek, saya tunangan Putri Chandra Kirana. Datang saya kemari ingin mengajak Putri kembali ke istana. Dan Nenek harus ikut bersama kami. Asik. Akhirnya, pangeran itu Kertapati dan Chandra Kirana kembali ke istana dan menggoyong nenek nelayan yang tinggal di desa Dadapan itu. Pangeran melaporkan perbuatan Galuh Ajeng ke Raja Katamarta. Maka Galuh Ajeng diberi hukuman yang setimpal. Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan dan terperosok ke dalam jurang dan akhirnya meninggal. Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati kemudian dinikahkan dan mereka hidup bahagia. Padahal aku pengen lama adegan Riva jadi teriak. Nah, sekian dari drama kita. Ada satu pesan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan sesama saudara. Dan ada lagi yang harus Lalu jangan sampai kita ikut kepada saudara kita sendiri lalu kita Aku suka gitu. melakukan yang tidak baik. Siapa mencelakai saudara kita sendiri nggak boleh ya. Ya. Hargai